Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, saya Kemas Muhammad Hafiz dari Teknologi Bioproses 2017 dan sini akan menjelaskan tentang protein dan enkapsulasi ya. Dan kelompok kami dari kelompok 3 terdiri dari Ciara Aurelia, Angelina Melisa, saya sendiri, Mesak Tobing, Putri Aryutami, dan Trianita Amina Rosari. Dan untuk pembahasan kali ini, pertama kita ada penjelasan umum tentang enkapsulasi itu, baik dari definisi, jenis, maupun kelebihan dan kekurangannya. Dilanjutkan dengan pembahasan 4 jurnal, yaitu ada enkapsulasi insulin dengan PLGA, enkapsulasi protein 5F203, enkapsulan pektin, dan enkapsulan CIKPA protein. Jadi ini terbagi dua, di mana yang satu protein sebagai enkapsulan yang melindungi, dan satu lagi adalah enkapsulasi proteinnya itu sendiri. Nah, kalau yang enkapsulasi protein ini ada dari insulin dan protein 5F203, tapi yang enkapsulan ini pektin dan CPA protein. Dan selanjutnya penjelasan umum tentang enkapsulasi. Jadi yang pertama, enkapsulasi ini definisinya proses pelapisan partikel kecil atau tetesan obat dengan coating. Nah, ini dalam konteks mikroenkapsulasi penggunaan medis ya. Jadi tujuannya itu agar suatu partikel atau zat yang memiliki sifat kimia dan fisika yang memfasilitasi fungsinya. Jadi supaya obat dapat terhantarkan dengan baik ke dalam tubuh, maka diperlukan sistem enkapsulasi ini supaya bisa mencapai targetnya gitu. Terus fungsi medisnya adalah agar zat obat dapat terhantarkan ke target pengobatan melalui sistem pencernaan maupun degradasi zat pada tubuh manusia. Jadi insersi obat dalam tubuh itu bisa melalui misalkan injeksi pembuluh darah, ataupun melalui sistem pencernaan, ataupun sistem pernapasan. Dan beda jalur memiliki sistem degradasi yang berbeda-beda. Misalkan dalam sirkulasi tubuh itu berarti nanti harus melalui berbagai macam zat yang terdapat di pembuluh darah ya. Sedangkan kalau yang melalui pencernaan itu berarti harus bisa melalui sistem-sistem pencernaan dengan berbagai enzim di dalamnya gitu, baik dalam lingkungan asam maupun pada basa maupun netral. Nah, secara umum itu fungsinya tadi biar bisa mencapai dosis terapeutik supaya obat ini bisa berhasil mencapai targetnya dan memberikan fungsinya. Nah, kapsul itu sendiri jenisnya terbagi dua, ada single core dan matrix ya, yang secara general. Kalau single core itu punya satu inti dengan dilindungi oleh kapsulnya, sedangkan kalau yang matrix itu adalah uh, zat yang ingin dihantarkan ini tersebar merata di dalam satu campurannya itu sendiri itu, campuran matriksnya itu dari kapsul dan obatnya. Nah, mereka ini dipilih tergantung dari penggunaannya gitu, baik dari jenis obatnya maupun targetnya. Dan jenis-jenis lainnya kapsul itu ada single core capsule, ada disperse core, terus multi-layer capsule, dual core capsule, and single core multi-shell capsule. Jadi kalau yang matrix yang tersebar seperti disperse core in polymer gel ini biasanya untuk yang lebih merata gitu. Jadi saat pelepasan obat dia akan tersebar merata. Tapi kalau yang single core capsule ini biar lebih akurat biasanya. Jadi sekali pelepasan bisa langsung banyak kinetikanya ataupun bisa dimanipulasi ataupun direkayasa sesuai dengan kebutuhan gitu. Dan untuk yang shell-nya tebal itu biasanya untuk bisa melalui lingkungan yang lebih ekstrim ya, misalkan obat untuk di duodenum di usus, itu berarti harus melalui lingkungan asam pada lambung kan, sehingga diperlukan kapsul yang bisa mempertahankan obat ini melalui lingkungan asam, jadi perlu yang tebal. Dan beda jalur masuknya pun juga beda kapsul yang digunakan. Terus next, faktor dari enkapsulasi ini, jadi aspek pertimbangan desain enkapsulasi itu tergantung dari mekanisme pelepasan obatnya serta tujuan targetnya. Gitu. Nah, ini contohnya pemilihan core itu berdasarkan yang perlu kita tahu ya informasinya, propertinya itu ada kelarutannya, terus stabilitasnya dalam menghadapi lingkungan ekstrim, gitu. Dan interaksi mereka terhadap bahan-bahan lain di dalam tubuh. Gitu. Terus enkapsulan material juga dari viskositasnya, karena viskositas ini yang menentukan bagaimana nanti sistem pelepasan obatnya ya.
karena kan biasanya ada yang pelepasan obatnya karena shear gitu, karena shear stress ataupun karena pelarutan atau peluruhan. Kemudian stability dari lingkungan ekstrim seperti temperatur ekstrim, garam maupun pH gitu. Dan untuk mikrokapsulnya sendiri ya dari storage stability, jadi kemampuan menjaga isinya itu, terus release properties, jadi kinetika mereka dalam melepaskan obatnya. Jadi ada ini ditentukan tergantung jenis pelepasan obatnya gitu. Ada obat yang dibutuhkan langsung habis semua sekali terhantarkan, tapi ada yang sekali terhantarkan itu keluar sedikit-sedikit gitu. Jadi kinetika pelepasan obatnya itu lebih lambat ya. Itu tergantung dari jenis obatnya dan fungsinya itu sendiri. Gitu. Beda fungsi maka bahan yang digunakan pun akan beda. Jenis-jenis teknik pelepasan obat itu ada dari pelarutan dengan pelarut gitu, atau interaksi enzim, hidrolisis, disintegrasi terkendali, biodegradasi maupun tekanan osmotis gitu. Nah, kurang lebih biasa di sistem pelepasan obat ini dengan peluruhan kapsul dikendalikan kinetikanya untuk bisa mencapai fungsinya gitu. Dengan informasi terkait sifat-sifat fisika dan kimia dari bahannya itu sendiri. Tujuannya agar bisa memberikan dosis terapeutik gitu yang efektif bagi obatnya untuk memberikan fungsi pada tubuh gitu, pada target. Next, metode enkapsulasi biasanya yang banyak digunakan itu jenisnya ada 3 ya, terbagi 3. Ada chemical, physical, dan physiochemical. Ini pembuatannya ya. Jadi di sini contohnya ada interfacial polymerization untuk chemical, in situ polymerization, pen coating, centrifugal extrusion, vibrational nozzle, sama spray drying untuk yang physical. Kemudian untuk yang physiochemical itu ada ionotropic gelation sama preservation phase separation. Dan salah satu yang paling baik digunakan itu adalah spray drying ya, dengan ilustrasi sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ciara Aurelia. Saya akan melanjutkan mengenai penjelasan umum tentang enkapsulasi protein. Yang ditinjau adalah manfaat dan kekurangan metode enkapsulasi, lalu material yang digunakan untuk enkapsulasi, dan yang terakhir sumber-sumber protein enkapsulasi. Manfaat dari metode enkapsulasi diantaranya adalah yang pertama itu sebagai penutup rasa pahit pada obat yang ditimbulkan seperti untuk zat ofloxacin dan lain-lainnya. Dapat juga digunakan untuk mengkonversi bentuk produk cair menjadi padatan sehingga dia itu lebih versatile dan mudah disimpan. Selain itu, enkapsulasi juga berfungsi sebagai proteksi bagi material yang terenkapsulasi dari lingkungannya, terutama yang sensitif dan lingkungan ekstrim. Kemudian, enkapsulasi juga dapat mereduksi higroskopisitas material yang terenkapsulasi seperti NaCl. Lalu dia dapat mereduksi evaporasi material jika material tersebut bersifat volatile seperti metil salisilat. Enkapsulasi juga dapat mencegah reaksi-reaksi yang disebabkan oleh ketidaksesuaian atau incompatibility di antara material terenkapsulasi. Biasanya itu obat-obatan seperti aspirin itu tidak cocok dengan chlorpheniramine maleat. Selanjutnya mengenai kekurangan metode enkapsulasi. Enkapsulasi itu memiliki kemungkinan terjadinya cross reaction di antara material inti atau material yang dienkapsulasi dengan material shell-nya sendiri atau enkapsulannya. Selain itu, enkapsulasi itu sebetulnya sulit untuk mencapai kualitas lapisan film yang seragam. Kemudian untuk shelf life dari material yang bersifat higroskopis itu dapat berkurang jika diterapkan metode enkapsulasi. Selain itu, biayanya juga relatif lebih mahal. Material enkapsulan yang biasanya digunakan itu dibagi menjadi 5 secara garis besar, yaitu protein, sirup glukosa dan gula, polisakarida, lemak dan wax, dan surfaktan. Protein itu memiliki karakteristik yaitu mampu membangun viskositas dari material yang terenkapsulasi atau material inti,
Lalu dia juga cocok untuk sebagai gelling dan emulsifier. Contohnya itu kasein, whey protein, protein kedelai, protein telur, protein kacang polong, gelatin, dan protein terhidrolisis. Sedangkan yang kedua itu sirup glukosa dan gula. Karakteristik dari keduanya ini adalah viskositasnya rendah bagi material terenkapsulasi atau material inti jika materialnya itu semakin padat. Jadi kalau material intinya itu semakin padat, artinya viskositasnya juga semakin rendah. Dia juga mampu untuk membentuk padatan seperti kaca atau glasi dengan proses dehidrasi. Contohnya itu diantaranya seluruh jenis mono, di, dan oligosakarida, dan sirup glukosa itu sendiri. Selanjutnya adalah polisakarida. Karakteristik dari polisakarida ini adalah gelling, stabilisasi emulsi, dapat juga untuk pembuatan film, dan dia juga mampu untuk membuat lapisan padatan seperti kaca atau glasi saat dehidrasi. Contohnya itu starch, maltodextrin, gums, karboksimetilselulose, pektin, alginat, dan chitosan. Kalau untuk lemak dan wax itu lilin. Karakteristiknya adalah solubilisasi pada inti atau material terenkapsulasi atau material intinya itu lipofilik. Dia juga dapat digunakan sebagai matriks untuk beberapa jenis inti. Dia bersifat menghalangi air dan dapat membentuk film. Contohnya itu lemak-lemak hewani seperti lemak susu, lemak nabati seperti minyak kanola, dan lilin atau wax, yaitu biasanya lilin lebah atau beeswax. Terakhir adalah surfaktan. Surfaktan itu cocok untuk emulsifier atau sebagai emulsifier. Surfaktan yang biasa digunakan adalah mono dan digliserida, fosfolipid seperti lecitin, glikolipid, twins, dan spans. Sumber-sumber protein enkapsulan itu secara garis besar dibagi menjadi 3. Protein dari makanan, protein hidrosilat, dan oleosin yang terbarunya. Produk protein dari makanan itu contohnya adalah sumber-sumber dari makanan hewani, contohnya daging, susu, ikan, telur, sumber nabati seperti protein kedelai, protein gandum, polong, dan jagung, dan protein mikroalga seperti spirulina. Protein hidrosilat itu contohnya adalah protein susu seperti kasein atau hidrosilat whey, hidrosilat gandum, hidrosilat kedelai, dan hidrosilat dari ikan. Catatan di sini adalah protein hidrosilat itu akan yang digunakan itu bergantung erat pada jenis protein parentalnya, derajat hidrolisisnya, dan metode hidrolisis yang digunakan. Terakhir, protein yang terbaru yang biasanya digunakan sebagai enkapsulan adalah oleosin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mesak Iman Tobing, dan saya akan menjelaskan mengenai contoh penerapan enkapsulasi pada protein. Adapun judul yang saya bawakan adalah Preparation and in vitro or in vivo evaluation of insulin-loaded PLGA composite microspheres. Adapun penelitian ini dilakukan oleh Ge Jiang, Wei Qiu, dan Patrick P. Deluca. Penelitian ini didasarkan kepada kenyataan bahwa pemuatan dengan menggunakan PLGA masih memiliki beberapa kendala, di antaranya mikrosphere yang masih belum stabil, terbentuknya agregat, dan profil pelepasan zat aktif yang masih belum baik. Penelitian ini bertujuan untuk memformulasikan sistem mikrosphere yang dikombinasikan dengan boviform albumin dan horseradish peroxidase. Nah, jadi dalam penelitian ini, sang peneliti mencoba untuk mengembangkan mikrosphere yang berbasis PLGA yang dicampurkan atau komposit dengan boviform albumin dan horseradish peroxidase. Nah, jenis protein yang akan dienkapsulasi adalah protein insulin.
Diharapkan enkapsulasi ini dapat meningkatkan profil pelepasan zat insulin ke dalam tubuh. Nah, next, berikut adalah bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini. Dan next, jadi langkah-langkah dalam penelitian ini terdiri dari yang pertama yaitu pembuatan mikrospirnya terlebih dahulu. Pembuatan mikrospirnya dilakukan dengan reaksi esterifikasi HAS dengan akryloil klorida untuk menghasilkan ACHES. Nah, terus mikropartikel ACHES ini dibentuk dengan metode polimerisasi radikal. Dan selanjutnya yang kedua yaitu pembuatan insulinnya. Insulin inilah yang akan dibawa oleh mikropartikel tersebut. Pertama, 150 mg insulin itu ditambahkan ke dalam mikropartikel ACHES. Terus campurannya itu dilakukan vortex selama 5 menit. Dan habis itu larutan tersebut akan ditambahkan vasipolumer, yaitu 1,25 gram PLGA di dalam 2,91 gram metilen klorida dan di vortex selama 5 menit. Nah, next. Selanjutnya mikropartikel telah terbentuk. Nah, selanjutnya akan dipreparasi untuk purifikasi dari mikropartikel tersebut. Langkah dari preparasi purifikasi mikropartikel ini yaitu larutan akan didispersikan dengan larutan 6% PVA. Nah, larutan diaduk dengan kecepatan 3000 rpm selama 2 menit. Terus, larutan ditransfer ke dalam air terdeionisasi sebanyak 1 liter. Nah, kita setelah selesai melakukan preparasi purifikasi, selanjutnya adalah melakukan purifikasi mikropartikelnya. Nah, purifikasi mikropartikel ini dilakukan dengan pemisahan mikropartikel dari metilen klorida dilakukan dengan metode freeze drying. Jadi mikropartikel ini akan dipisahkan dengan metilen klorida. Metilen klorida ini asal dari mana? Asalnya dari PLGA karena PLGA itu tercampur dengan metilen klorida pada saat penyimpanan. Nah, kemudian larutan disimpan pada suhu minus 4 derajat Celcius. Dan selanjutnya temperatur dinaikkan secara mendadak sehingga mencapai suhu 39 derajat Celcius. Nah, dengan pemanasan yang tiba-tiba ini, maka metilen klorida ini akan tiba-tiba menguap juga. Kemudian, mikropartikel yang terbentuk ini, yang sudah murni ini, akan disimpan dan dianalisis. Analisis dilakukan dengan uji in vitro dan uji in vivo. Dan next, itu adalah penjelasan mengenai bahan-bahan yang digunakan. Apa fungsi dari bahan-bahan yang digunakan yang telah disebutkan pada slide yang sebelumnya. Dan next. Nah, seperti yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya, kalau mikropartikel akan dianalisis secara in vitro dan secara in vivo. Nah, berikut adalah hasil secara in vitro-nya. Uji in vitro ini dilakukan dengan melakukan sentrifugasi pada mikropartikel sebanyak 20 mg dengan 10 mmol division buffer dengan kecepatan 4000 rpm selama 5 menit. Nah, supernaton yang terbentuk pada sentrifugasi ini akan diambil dan dianalisis menggunakan HPLC. Nah, dari hasil HPLC yang didapatkan, dapat dilihat dari tabelan di atas, dapat dilihat bahwa peak yang dihasilkan pada insulin standar dan insulin yang terlepas dari mikrospir ini adalah sama peaknya. Maka dipastikan bahwa tidak ada komponen lain selain insulin pada HPLC tersebut. Dan selanjutnya, dengan menggunakan sentrifugasi, pelepasan insulin berlangsung sangat cepat. Jadi dapat dilihat dari grafik yang di bawah ini. Dapat dilihat bahwa pelepasan insulin yang dilakukan dengan uji sentrifugasi berlangsung dengan sangat cepat dan tiba-tiba dibandingkan dengan insulin yang standar. Dan next, setelah melakukan uji in vitro, maka kita akan lanjut ke uji in vivo. Uji in vivo dilakukan dengan melakukan injeksi larutan mikropartikel tersebut ke tubuh tikus yang mengalami diabetes. Nah, setelah melakukan injeksi, serum glukosa dari darah tikus diambil setiap hari selama 10 hari. Kemudian dianalisis grafik kandungan serum glukosa pada darah tikus. Nah, kandungan serum glukosa ini kan berarti menggambarkan aktivitas insulin. Aktivitas insulin itu berdasarkan pada insulin yang terlepas pada dari mikrospir tersebut. Nah, dari hasil dapatkan menunjukkan bahwa mikropartikel efektif untuk menurunkan kadar serum glukosa pada tikus diabetes selama 8 hari. Nah, dan selanjutnya, penurunan kadar glukosa berlangsung secara eksponensial. Dapat dilihat pada kedua grafik samping ini. Dan next,
Dari sini dapat disimpulkan bahwa mikropartikel yang dibentuk dengan komposisi PLGA, akroloid klorida, dan hidroeksilil adalah stabil. Dan mikropartikel cocok untuk mengenkapsulasi insulin. Dan juga mikropartikel menghasilkan profil pelepasan yang baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Trinita. Saya akan menjelaskan tentang paper B berjudul Protein Encapsulation of Experimental Anti-Cancer Agent 5F203 and Fortress Towards Great Precision Drug Delivery. Pada saat ini, drug delivery dengan bahan nanopartikel sudah semakin berkembang. Salah satu nanovehicle yang banyak diteliti yaitu molekul yang berasal dari protein seperti apoferitin. Apoferitin banyak diteliti menjadi enkapsulan untuk agen terapi anti kanker karena memiliki aktivitas endositosis via transferin reseptor 1 dan mampu dikenali oleh reseptor sel kanker. Agen antitumor yang digunakan pada percobaan ini adalah 2,4-amino, 3-metilfenil, 5-fluorobenzotiazol, atau yang lebih dikenal dengan 5F203. Jadi, tujuan penelitian ini adalah mengenkapsulasi benzotiazol 5F203 dengan apoferitin untuk meningkatkan aktivitas penghantaran obat ke kanker yang sensitif terhadap benzotiazol. Tahapan penelitian yang pertama yaitu encapsulation metode menggunakan metode nanoreaktor dan reassembly rute. Pada metode nanoreaktor, molekul dienkapsulasi secara difusi pasif, dan pada reassembly rute, molekul dienkapsulasi memanfaatkan kemampuan apoferitin untuk disassemble dan reassemble dalam menjerap molekul. Karakterisasi hasil menggunakan spektroskopi UV-Vis untuk mengukur absorbansi benzotiazol dan Bradford assay untuk mengukur konsentrasi apoferitin. Lalu selain itu juga digunakan transmission electron microscopy, dynamic light scattering, dan time of flight secondary ion mass spectrometry. Tahapan penelitian yang kedua yaitu in vitro cell culture, di mana sel dikultur pada fetal bovine serum selama 24 jam. Sel yang digunakan yaitu non-tumorogenic MB5, sel kanker payudara, ginjal, rahim, usus, dan lambung. Selanjutnya yaitu MTT assay untuk screening sel yang hidup, dan chronogenic assay untuk mempelajari keefektifan agen spesifik pada kelangsungan hidup dan proliferasi sel. Tahapan yang selanjutnya yaitu konfocal mikroskopi yang bertujuan untuk melihat struktur dari sel yang hidup. Nah, hasil penelitian yang pertama dari percobaan ini yaitu development and optimization of apoferitin encapsulation method. Nah, sebagaimana setelah dijelaskan sebelumnya, metode enkapsulasi yang digunakan yaitu nanoreaktor dan reassembly rute. Nah, proses enkapsulasi 5F203 menggunakan metode nanoreaktor menghasilkan 71 molekul 5F203 yang terenkapsulasi pada apoferitin dengan ukuran 13,1 nanometer untuk satu apoferitin catch. Di mana, sementara itu, untuk metode reassembly rute, molekul 5F203 yang terenkapsulasi hanya berjumlah 25 molekul per single apoferitin catch. Jadi dapat disimpulkan metode nanoreaktor lebih efisien dalam enkapsulasi 5F203. Selanjutnya, time of flight secondary ion mass atau TOF-SIMS digunakan untuk memastikan 5F203 yang dienkapsulasi berada di dalam rongga dan tidak terikat ke permukaan apoferitin. Hasil spektrometri ini menunjukkan bahwa puncak dari apoferitin berada pada range 56 hingga 58 meter per Z, dan puncak dari 5F203 berada pada 255 hingga 29 meter per Z. Hal ini menunjukkan bahwa 5F203 tepat berada di dalam rongga dan tidak terikat ke permukaan apoferitin catch. Selanjutnya, untuk in vitro assessment of anti-cancer activity, digunakan juga produk dari 5F203 yang bernama Fortress. Nah, Fortress ini sudah banyak literatur yang menunjukkan bahwa dia memiliki potensi sebagai antitumor secara in vitro maupun in vivo. Fortress yang dienkapsulasi dengan apoferitin menghasilkan 130 molekul Fortress per apoferitin catch-nya. Fortress mampu terdeteksi sempurna setelah 9 jam. Nah, dari MTT assay terlihat bahwa 5F203 dan Fortress yang terenkapsulasi oleh apoferitin memiliki potensi lebih baik dalam growth yang terlihat dari growth inhibisi 50 sel kanker. Terlihat bahwa untuk TK10 renal dan IGROV
T ovarian cell lines, efisiensi meningkat 4 kali lipat hingga 300 kali lipat untuk apaveritin 5F203, dan efisiensi meningkat 60 kali lipat dan 3 kali lipat untuk apaveritin Fortress. Selanjutnya, salah satu kelebihan dari enkapsulasi dengan apaveritin yaitu mampu menciptakan sebuah protein kapsul yang mampu bertahan pada pH rendah. Oleh karena itu juga dilakukan studi untuk gastric cell lines atau sel kanker pada lambung. Nah, terlihat pada tabel bahwa apaveritin 5F203, apaveritin GW610, dan apaveritin GW68 LIS juga menghasilkan efisiensi yang lebih baik dibandingkan tanpa enkapsulasi apaveritin. Nah, oleh karena itu, kesimpulan dari penelitian ini, protein sebagai enkapsulan mempunyai kelebihan yaitu biocompatible, biodegradable, dan spesifik. Aktivitas antitumor in vitro dari 5F203 yang terenkapsulasi apaveritin lebih efisien dibandingkan 5F203 tanpa enkapsulasi, yang terlihat dari growth inhibition 50 dari sel kanker yang diujikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Aritami. Kali ini akan membahas mengenai encapsulation of active fraction of whey protein with antioxidant potential in pectin collagen and pectin gelatin microparticles. Jurnal ini membahas tentang molekul serum yang rentan terhadap degradasi dan memiliki potensi untuk tidak stabil, sehingga dilakukan strategi peningkatan untuk meningkatkan stabilitas serta oral bioavailability-nya. Setelah itu, enkapsulasi molekul aktif adalah pilihan untuk mempertahankan aktivitas dan melindungi senyawa dari serangan enzim pada lambung, kontrol laju pelepasannya, dan memastikan manfaatnya bagi kesehatan. Bahan yang banyak dipelajari salah satunya adalah biopolimer. Jurnal ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi material komposit polimerik berbasis pektin gelatin dan pektin kolagen sebagai matriks enkapsulasi. Jurnal ini memiliki 3 tahap percobaan. Yang pertama adalah hidrolisis whey protein dan fraksionasi produk hidrosilat. Tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu persiapan sampel. Sampel whey dari susu sapi diambil dan disaring. Setelah itu dilakukan ultrafiltrasi sampel dengan cara ultrafiltration cross-flow polymeric membrane dengan pemotongan 15 kDa dan 0,020 meter kuadrat area membran yang efektif. Selanjutnya dilakukan perolehan hidrosilat WPC dengan proses enzimatik termolisin serta enzim proteinase dan mendapatkan hidrosilat dengan persentase hidrolisis yang berbeda. Setelah itu dilakukan fraksionisasi hidrosilat dengan membran 3 kDa untuk mendapatkan fraksi peptida yang kurang dari 3 kDa. Dan terakhir, pengukuran aktivitas antioksidan menggunakan metode ABTS+. Percobaan kedua adalah enkapsulasi fraksi pada whey peptide. Dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah dilakukan pemilihan fraksi untuk dienkapsulasi. Fraksi dengan aktivitas antioksidan paling tinggilah yang dienkapsulasi pada matriks, yaitu komposit pektin gelatin dan pektin kolagen. Setelah itu dilakukan proses memuat partikel padat pada setiap selubung. Fraksi disebar pada matriks komposit, dikeringkan dengan spray drying untuk mendapatkan partikel padat yang terselubung. Dan yang terakhir, mengkarakterisasi partikel menggunakan SEM dan FTIR. Percobaan terakhir adalah pencernaan gastrointestinal dari fraksi peptide terenkapsulasi pada kondisi yang disimulasikan.
Yang pertama adalah partikel di simulasi pada keadaan yang dicerna. Partikel Pg dan Pc yang dimuat dicerna dengan cairan lambung buatan. Selanjutnya dilakukan percobaan destruksi dengan suhu konstan 30 derajat Celcius dan dengan agitasi 200 rpm selama 2 jam. Selanjutnya dilakukan pengukuran jumlah peptida yang diukur dengan metode Biuret. Dan yang terakhir adalah pengukuran aktivitas antioksidan menggunakan metode yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu ABTS positif dengan fraksi peptida yang bebas sebagai kontrol. Hasil dari percobaan hidrolisis protein W dan fraksionisasi produk hidrosilat adalah sebagai berikut. Hidrolisis WPC oleh proteinase dan termolisin mencapai nilai DH persen masing-masing 30 dan 40% dalam waktu 2 jam. Termolisin menghasilkan peningkatan bertahap dalam DH persen sampai hidrolisis maksimum pada 97% yang tercapai setelah 6 jam. Proteinase menghasilkan peningkatan linear DH persen yang masing-masing mencapai 75 dan 87% setelah 6 dan 8 jam. Grafik di sebelah kanan adalah hasil dari derajat hidrolisis WPC yang diperoleh dengan proses enzimatis. Selanjutnya, kedua enzim yaitu proteinase dan termolisin menghasilkan fraksi peptida dengan aktivitas antioksidan yang tinggi, tetapi nilai aktivitas antioksidan maksimum diamati untuk peptida yang dilepaskan setelah 6 jam hidrolisis. Setelah 6 jam, aktivitas antioksidan menurun dan menunjukkan hilangnya aktivitas antioksidan tersebut. Berikut adalah tabel aktivitas antioksidan dan peptida yang dipakai. Berikut ini adalah hasil karakterisasi enkapsulasi fraksi whey peptide. Permukaan partikel komposit menunjukkan adanya whey peptide yang dapat terlihat sebagai titik atau endapan putih. Pektin gelatin menunjukkan kandungan peptida yang lebih rendah. Spektrum menunjukkan tumpang tindih sebagian besar pita spektral karena bahan yang ada dalam partikel yang dimuat, yaitu gelatin, kolagen, dan peptida. Yang terakhir adalah hasil dari percobaan pencernaan gastrointestinal dari fraksi peptida terenkapsulasi pada kondisi yang disimulasikan. Aktivitas antioksidan dari peptida bebas dari FP atau proteinase dan FT atau termolisin dipengaruhi oleh cairan pencernaan karena enzim lambung dapat mendegradasi peptida secara cepat. Komposit PC dan PG melindungi peptida karena aktivitas antioksidan dari peptida yang dilepaskan dipertahankan hingga akhir pencernaan. Berikut adalah beberapa kesimpulan yang didapatkan dari jurnal ini, yaitu hidrolisis WPC oleh enzim termolisin dan proteinase mencapai persen perbedaan hidrolisis tertinggi setelah 6 jam. Kemudian fraksi yang kurang dari 3 kDa dan hidrolisat WPC menunjukkan aktivitas antioksidan tertinggi. Dan gambar di sebelah kanan adalah gambar SEM yang menunjukkan bahwa partikel pektin kolagen menunjukkan jebakan peptida tertinggi, sedangkan partikel PG kemungkinan berinteraksi dengan whey peptide. Selanjutnya, peptida yang dienkapsulasi terkontrol saat proses pelepasannya. Peptida yang dilepaskan juga menunjukkan aktivitas antioksidan yang sangat mirip dengan fraksi bebas yang tidak tercerna. Dan bahan enkapsulasi PC dan PG melindungi fraksi peptida aktif dari serangan enzim lambung dan juga pH yang agresif. Fraksi yang dilepaskan dari PC dan PG meningkatkan aktivitas karena fraksi bebas tidak tercerna. Dan yang terakhir adalah pencernaan PC dan PG melepaskan peptida aktif, menambah aktivitas antioksidan lebih banyak
pada fraksi peptida W yang dicerna. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan kembali, saya Angelina Melissa akan menjelaskan mengenai contoh kedua dari protein sebagai enkapsulan. Dari paper Use of Chickpea Protein for Encapsulation of Folate to Enhance Nutritional Potency and Stability. Protein sebagai pengantar atau vehicle aman digunakan dalam aplikasi makanan dan tidak menyebabkan toksisitas atau reaksi samping karena kemampuan biokompatibilitas dan biodegradabilitasnya. Umumnya, jenis protein yang digunakan adalah kacang kedelai sebagai mikroenkapsulan. Nah, dalam penelitian ini akan dibahas aplikasi kacang Arab sebagai mikroenkapsulan dari protein sereal dalam industri makanan, di mana jumlah protein dari kacang Arab hanya berbeda sedikit daripada kacang kedelai. Molekul yang akan dienkapsulasi adalah folat, yaitu vitamin untuk sintesis DNA yang dapat digunakan dalam terapi tumor, serta mengurangi kadar homocysteine plasma pada pasien dengan penyakit jantung koroner. Kekurangan folat dapat menyebabkan cacat lahir dan disparitas pada pigmentasi rambut, kulit, dan kuku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengenkapsulasi folat dalam protein kacang Arab sebagai biopolimer dengan tujuan meningkatkan stabilitas folat terhadap panas dan cahaya. Penggunaan protein kacang Arab sebagai enkapsulan folat menggunakan metode presipitasi berdasarkan titik isoelektrik protein. Pada titik isoelektrik, protein memiliki kelarutan paling sedikit dan mulai mengendap. Molekul protein yang tumbuh ini akan menjebak folat yang ada dalam medium. Prosedur penelitiannya yaitu isolasi protein kacang Arab dengan ekstraksi alkali, lalu dibubuhkan dengan metode freeze dry. 0,1 gram protein yang telah diisolasi kemudian dilarutkan dalam 50 ml NaOH 1 molar. Lalu 0,1 gram folat dilarutkan dalam larutan protein. Berikutnya, larutan campuran diasamkan hingga mencapai titik isoelektrik protein, yaitu pH 4,5, menggunakan HCl 1 molar. Larutan kemudian disentrifugasi, di mana supernatrium dihilangkan dan presipitat di freeze dry, sehingga didapatkan hasil akhir berupa bubuk. Setelahnya dilakukan beberapa analisis untuk mengetahui karakteristik dari protein enkapsulan dan folat yang terenkapsulasi. Yang pertama adalah analisis infrared menggunakan spektra FTIR pada sampel folat murni, protein murni, dan folat terenkapsulasi. Hasilnya dapat dilihat pada grafik di samping, di mana grafik kedua yaitu grafik folat terenkapsulasi. Pada grafik folat terenkapsulasi dan grafik ketiga yaitu grafik protein menunjukkan puncak yang identik, yang menandakan bahwa folat tergabung dalam protein mikroenkapsulan. Sedangkan pada grafik pertama, yaitu grafik folat murni, terdapat puncak pada 1465,9 dari ikatan ganda C karbon aromatik milik folat, di mana puncak tersebut tidak terlihat pada grafik kedua atau grafik folat terenkapsulasi, yang menunjukkan bahwa folat sepenuhnya berada dalam cangkang protein. Analisis berikutnya adalah penentuan efisiensi enkapsulasi dan kapasitas muatan, di mana diperoleh nilai efisiensi folat terenkapsulasi sebesar 62,19% yang tergolong tinggi dan menunjukkan bahwa protein kacang Arab merupakan bahan pelapis yang baik untuk menjebak molekul folat. Serta folat terenkapsulasi memiliki kapasitas 10,18% sebagai total protein. Berikutnya yaitu analisis ukuran enkapsulan folat. Ukuran enkapsulan folat dalam larutan buffer pH 4,5 berkisar pada 0,5 hingga 3,5 mikrometer. Sedangkan pada protein kacang Arab murni berukuran rata-rata 8,9 mikrometer. Hal ini menunjukkan adanya pemadatan enkapsulan ke ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan protein murni. Kemudian pada analisis permukaan enkapsulan folat, diperoleh permukaan yang sangat berpori pada matriks protein enkapsulan folat, seperti ditunjukkan pada gambar di samping, yang menunjukkan luas permukaan yang lebih tinggi untuk enkapsulasi folat, sehingga memungkinkan terjadinya pelepasan folat yang tinggi dalam waktu singkat. Kemudian adalah analisis penentuan releasing property dari mikroenkapsulat. Diperoleh bahwa pelepasan folat pada pH ekstrim 8 lebih tinggi dibandingkan dengan pH yang mendekati titik isoelektrik protein, yaitu pH 4,5. Hal ini diakibatkan karena dalam medium basah,
muatan negatif yang tinggi dari protein menyebabkan destabilisasi mikroenkapsulasi yang lebih besar, sehingga menghasilkan pelepasan folat hampir 100%. Hal ini menunjukkan laju pelepasan folat tidak bergantung pada konsentrasi folat dalam medium, dalam kisaran pH tersebut. Berikutnya yaitu analisis penentuan fotodegradasi folat terenkapsulasi dengan pemaparan sinar UV selama 18 jam pada sampel folat murni dan folat terenkapsulasi. Diperoleh bahwa degradasi folat murni dan folat yang dienkapsulasi masing-masing adalah 61,1% dan 12,1%. Seperti pada grafik di samping, di mana grafik yang tinggi menunjukkan tingkat degradasi yang lebih tinggi pada folat murni dibandingkan pada folat terenkapsulasi yang ditunjukkan pada grafik di bawahnya. Hal ini menunjukkan bahwa folat yang dienkapsulasi memiliki degradasi folat yang relatif lebih rendah dibandingkan folat yang tidak berkapsul. Analisis terakhir adalah penentuan degradasi termal folat terenkapsulasi dengan pemanasan pada suhu 80, 120, dan 160 derajat Celcius pada sampel folat murni dan sampel folat terenkapsulasi. Berdasarkan tabel di samping, sampel folat murni, sampel folat terenkapsulasi ditunjukkan pada bar berwarna biru, sedangkan sampel folat murni berwarna abu-abu. Dapat dilihat bahwa persen degradasi termal folat murni lebih tinggi dibandingkan folat terenkapsulasi pada masing-masing suhu 80, 120, dan 160 derajat. Hal ini menunjukkan bahwa folat yang dienkapsulasi memiliki degradasi folat yang relatif rendah dibandingkan dengan folat yang tidak berkapsul. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, enkapsulasi folat dapat digunakan sebagai metode penyimpanan serta untuk meningkatkan ketersediaan hayati atau bioavailabilitas, meningkatkan absorpsi folat dalam usus, dan untuk pelepasan terkontrol dalam aplikasi farmasi. Kemudian kapsul protein juga mampu menjadi zat gizi tambahan dalam aplikasi makanan, meningkatkan stabilitas folat, serta memperlambat pelepasan folat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3 dengan topik protein bagi enkapsulan.